Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Berkat limpahan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat Islam, bahwasanya pada kesempatan ini kita kembali bisa bertemu untuk mengikuti kegiatan pembinaan karakter di SMK 13 ini. Ananda yang soleh dan solihah, sebelum kegiatan pembinaan karakter ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, masih mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah kita masih mempunyai semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, terutama di dalam kegiatan pembinaan karakter hari ini. Dan insya Allah untuk kegiatan pembinaan karakter hari ini yang akan menyampaikan adalah beliau Bapak Dea Fauziah dari Bandung Mitigasi Hope, yang insya Allah nanti akan memaparkan bagaimana menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan mitigasi ataupun apa saja yang nanti akan disampaikan berkaitan dengan materi pada hari ini. Marilah untuk kegiatan hari ini kita mulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, alhamdulillah pada kesempatan ini yang akan menyampaikan materi kegiatan pembinaan karakter ini adalah Bapak Dea Fauziah dari Bandung Mitigasi Hope, dan Bapak harap kalian bisa menyimak dari paparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fauziah nanti. Untuk itu kami persilahkan. Baik, izin buka ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu. Namun min anfusina wa min sayyiati amalina. Ma yuhdil falahadilalah wa ma yuhdil falahadilalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Man ahya sunnati faqad habani wa man habani kana fil jannah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam suasana berbahagia, kondisi sehat walafiat di tengah kondisi pandemik yang sepertinya belum menemukan atau menunjukkan titik melandai. Justru setiap hari grafiknya semakin naik, namun tidak menutup silaturahim kita untuk selalu berniat dan berikhtiar mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Habibana Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin juga kita umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Guru, serta Sivitas Akademika SMK Negeri 13 Bandung. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim untuk tholabul ilmi, sharing ataupun diskusi bagaimana memahami mitigasi bencana, bagaimana mengenali kebencanaan ini dalam perspektif
pelajar dan juga perspektif pendidikan. Kita bisa melihat berbagai macam fenomena yang terjadi saat ini, apakah itu termasuk ke dalam kategori bencana atau fenomena alam biasa. Kita akan ulas selama 60 menit ke depan. Dan mudah-mudahan teman-teman setelah melihat dan menyaksikan tayangan ini menjadi lebih aware, lebih terbuka dan lebih open-minded terhadap lingkungan sekitar. Terutama untuk teman-teman yang tinggal atau homestay kalian ada di sekitar SMK Negeri 13 Bandung. Nah, untuk itu saya mohon izin Dea Fauzia Abdillah dari Bandung Mitigasi Hub hari ini akan menyampaikan materi tentang revitalisasi pendidikan mitigasi bencana sebagai upaya untuk penumbuhan budi karakter dan juga pencapaian siswa menjadi siswa yang tangguh terhadap bencana. Nah, teman-teman sebelumnya mohon izin juga, nama saya Dea Fauzia dan selain sebagai keanggotaan saya di Bandung Mitigasi Hub, saya juga tercatat sebagai pengajar guru geografi di SMA Negeri 15 Bandung dan juga di SMA Negeri 1 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dan nanti teman-teman jika ingin berkomunikasi atau bertanya dan berdiskusi seputar tentang kebencanaan dan lain-lainnya, boleh menghubungi pihak kesiswaan. Baik, kita akan mulai dan mohon izin untuk share screen materi hari ini. Ya. Bukan yang ini, Pak. Tadi. Ya, mohon maaf. Ya, kita ketahui sendiri bahwa kebencanaan merupakan hal yang sedang menjadi trending topik kita saat ini pada kondisi pandemik COVID-19 ya, ataupun pada masa PJJ ketika melihat berbagai macam fenomena alam menunjukkan kekuasaannya, lalu menunjukkan kebesarannya, dan bagaimana kita bersikap dan berperilaku nanti sehingga kita bisa menjadikan ini sebuah momentum untuk mencapai titik selamat atau maslahat kepada kita semua. Nah, baik. Sebelumnya mohon izin, saya mengadopsi kegiatan hari ini dengan tema revitalisasi pendidikan mitigasi bencana melalui penumbuhan budi pekerti dalam pembentukan karakter siswa tanggap bencana. Ya, saya ambil dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa membuatmu kehilangan temperamen atau rasa percaya dirimu. Artinya, di sini pendidikan ataupun edukasi adalah suatu tahapan bagaimana kita bisa mengendalikan rasa, karsa, ya, menjadi suatu kekuatan yang betul-betul mengubah tatanan kehidupan yang ada di dunia ini. Makanya pendidikan harus dimulai dari hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling sederhana, dan hal-hal yang betul-betul bisa membuat masyarakat luas nanti merasakan maknanya. Nah, sebetulnya pendidikan ini terimplementasi dari Gerakan Nasional Revolusi Mentalnya Bapak Jokowi ya, bahwa ternyata pendidikan, khususnya pendidikan karakter, adalah upaya dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ataupun Nawacita, yang tentunya kita bisa melihat dalam tayangan percepatan program Indonesia Pintar, keterampilan, literasi, dan pendidikan daerah dikuatkan oleh suatu poin yang kita sebut dengan penguatan pendidikan karakter. Artinya karakter di sini adalah bagaimana teman-teman bisa memahami
bisa menguatkan diri dan bisa menjadi bagian dari suatu kondisi yang nantinya akan membawa keselamatan untuk kita semua. Nah, ini adalah bagaimana keterampilan abad 21 yang di dalamnya terintegrasi ataupun terinternalisasi beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh teman-teman. Ada kualitas karakter, ada literasi dasar dan kompetensi. Di mana poin-poin ini merupakan hal-hal yang tentunya wajib dikuasai oleh seluruh sivitas akademika. Dalam hal ini tidak ada pengecualian, baik itu guru, siswa, ataupun yang berada di lingkungan sekitar kita. Jika ingin tahun 2045 ini membangun generasi yang betul-betul membawa perubahan yang signifikan, maka setidaknya kita akan dan harus menguasai 3 poin ini. Culture, value, imagination, creativity, and teamwork. Itu statement yang dikemukakan oleh seorang entrepreneur berhasil, yaitu Jack Ma. Dan poin-poin nilai karakter yang harus dimiliki oleh teman-teman itu sebetulnya ini sudah menjadi bagian dari sehari-hari teman-teman, ya. Dan Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa di SMK 13 ini pastinya sudah menyampaikan ini berulang-ulang, bahkan dilakukan secara simultan dan istiqomah setiap periode waktunya, bisa setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap hari, ya. Artinya 3 ataupun 5 poin ini adalah bagian dari kita untuk penguatan karakter-karakter dalam kehidupan keseharian kita. Nah, saya ambil sampel 1 ya. Contohnya adalah religiositas, ya. Bagaimana kata dasarnya adalah religi, artinya di sini kita berbicara konteks hubungan vertikal dengan Tuhan. Artinya, kalau hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan vertikal dengan zat yang betul-betul maha menciptakan kita, otomatis di sekitarnya ada poin-poin yang menguatkan untuk kita menjadikan Tuhan sebagai maha segalanya. Contohnya adalah disiplin beribadah, lalu berperilaku dan pola hidup bersih, lalu menjaga lingkungan, dan ada toleransi, saling menolong, bahkan kita punya tenggang rasa terhadap teman-teman kita yang berbeda agama ataupun keyakinan. Nah, hari ini bagaimana kita melihat karakter yang 5 ini dimasukkan ke dalam SPAB ataupun Satuan Pendidikan Aman Bencana. Artinya kita akan melihat apakah siswa-siswi di SMK 13 sudah paham di sekitar tempat tinggal dan sekolah kalian ini potensi yang muncul nanti akan seperti apa. Karena yang namanya potensi itu belum tentu menjadi prediksi, ya. Seperti contoh gempa yang melanda cekungan Bandung atau wilayah Bandung dari sesar Lembang itu potensinya cukup besar, tapi tidak bisa diprediksi kapan. Ya, belum ada alat atau teknologi dari manapun, mau mengambil dari Jepang, lalu dari UK, lalu dari USA dan lain-lain, itu sampai saat ini belum ada. Tetapi dari potensi ini kita bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita segerakan. Untuk apa? Tentunya agar kita semuanya selamat. Oke, baik. Jadi karakter itu harus termasukkan dalam diri kita untuk memahami konsepsi bencana. Nah, apa itu bencana? Seringkali teman-teman ada dalam kehidupan sehari mendengar bencana gempa bumi, bencana banjir, bencana angin puting beliung, bencana kekeringan, dan lain-lain. Nah, padahal kalau kita lihat secara pemaknaan harfiah bahwa bencana itu menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Saya tidak sepakat kalau gempa bumi itu dikatakan bencana. Kenapa? Karena yang namanya bencana itu pasti akan merugikan. Yang namanya gempa bumi itu adalah ancaman. Yang namanya ancaman itu belum tentu nanti bisa merusak dan mengganggu. Makanya di sini ada muncul 3 poin, ada bahaya, ada kerentanan, dan bencana. Artinya bahaya ini atau yang kita sebut dengan hazard atau ancaman ini, itulah yang saya sebutkan tadi. Gunung meletus,
gempa bumi, dan lain-lain. Itu merupakan proses ancaman dan fenomena alam yang biasa. Ya, dan tentunya ketika bersentuhan atau beririsan dengan kerentanan, nah apa itu kerentanan? Kerentanan adalah sebagai dampak dari ancaman itu. Maka ketika bahaya atau ancaman bertemu dengan kerentanan, jadilah bencana. Nah, sederhananya seperti ini. Gempa, longsor, tsunami, ini merupakan sebuah bukan bencana ya, karena ini fenomena alam biasa. Apalagi sekarang yang lagi booming di sekitar kita adalah ketika banjir terjadi di Kalimantan Selatan, 100% ada yang bilang bahwa itu adalah karena curah hujan. Saya berani bilang 1000% itu bukan karena curah hujan. Ya, kenapa? Yang kita lihat adalah bagaimana terjadi perubahan lahan yang luar biasa. Paru-paru dunia, artinya kita bisa lihat kalau teman-teman belajar IPA, ya, sistem pernafasan utama dalam diri manusia, ya, itu adalah paru-paru salah satunya. Sekarang paru-parunya barolong, alias mengalami suatu kerusakan ataupun mengalami sebuah disfungsi, kebermanfaatan berkurang. Nah, artinya ketika lahan dan hutan ini semuanya mengalami proses perubahan yang signifikan dari tahun ke tahunnya, maka itu menjadi sebuah ancaman. Siapa yang membuat demikian? Siapa lagi kalau bukan manusia? Maka ada muncul istilah faktor antropogenik. Antropo itu manusia, genik atau genesa itu adalah proses. Artinya manusia sebagai khalifah di bumi, selain dia itu mengubah tatanan hidup di bumi ini menjadi lebih baik, di satu sisi juga dia sebagai destroyer. Destroyer itu nanti berkaitan dengan kepentingan. Kepentingan itu ada macam-macam, mau ekonomi, politik, bahkan sampai kepentingan-kepentingan di luar itu. Nah, ada lingkungan, ada manusia, lalu ada infrastruktur, fasilitas umum. Nah, ini yang kita sebut dengan kerentanan. Artinya lingkungan, fasilitas umum, dan lain-lain ketika bertemu dan berjumpa dengan ancaman atau hazard, maka itu menjadi bencana. Jadi gempa bumi itu bukan bencana, itu proses alam biasa, seperti halnya waktu selama 23 jam 56 menit ini berputar dalam mengikuti rotasi bumi. Hal biasa saja, apalagi Indonesia menjadi salah satu negara di dunia, peringkat ketiga dunia dengan potensi gunung api yang paling banyak setelah Amerika Serikat dan Rusia. Kita bisa lihat, ini adalah bagaimana kondisi Indonesia, ya, sebagai, mungkin ini sebagian teman-teman sudah pernah mendengar istilah ring of fire, lingkaran cincin gunung api dunia. Bahwa kita bisa melihat Indonesia merupakan salah satu, bisa dikatakan salah satu zonasi api yang ada di dunia. Jumlah gunung apinya itu lebih dari 100. Artinya kalau jumlah gunung api ini banyak, maka potensi ancaman untuk gempa bumi dan gunung meletus juga besar. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, bagaimana dari mulai sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik ini bertemu, bahkan mereka ketemunya di Laut Banda. Di mana Laut Banda? Laut Banda ini ada di Kepulauan Maluku. Maka jangan aneh kalau tiap hari Indonesia sering atau pernah terjadi gempa. Kenapa? Ya sudah ada sunatullahnya, qadarullahnya, dan lain-lainnya, bahwa lempeng tektonik di Indonesia mengakibatkan berbagai macam potensi ancaman bisa terjadi. Jadi jangan aneh ketika ditanya kenapa di Indonesia terjadi gempa, kasih peta ini kepada orang yang bertanya seperti itu. Dan lempeng-lempeng ini tidak diam. Teman-teman sekarang sedang stay di rumah, lagi rebahan, lagi tiduran, bahkan ada yang lagi di WC mungkin ya, seolah-olah kalian diam, di bawah itu tidak diam. Lempeng itu terus bergerak. Hanya tidak sadar. Ada yang bertanya, Pak, lempengnya bergerak kok diam? Teman-teman, saking tebalnya lempeng, kan dari lapisan atas nih ya, lapisan atas ke bawah ini, lihat, ini kedalamannya 700 km. Bayangkan saja 700 km itu dari misalkan dari mana? Dari Jakarta atau misalkan sampai ke Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, kita bisa ukur misalkan itu ya, dalamnya seperti itu lempengnya, nggak akan kerasa. Apa yang bikin itu lempeng bergerak? Yang bikin lempeng bergerak itu adalah arus konveksi. Arus konveksi itu adalah panas bumi. Ilustrasinya ketika teman-teman misalkan masak mie instan ya, masak mie instan nih, masak mie instan,
terus ada air, dimasukkan mie instan. Si mie-nya bergerak tidak? Bergerak tidak? Ya tidak, karena kompornya can dihurungkan. Belum dinyalakan. Nyalakan dulu kompornya, langsung ngabuluk-buk? Tidak. Karena panasnya juga bertahap terhadap mediasi ataupun mediator, air, serta bejana ataupun panci yang ada di situ. Pelan-pelan sampai titik didih air 100 derajat Celcius, baru ngabuluk-buk. Itulah ilustrasi lempeng kita. Maka jangan kaget kalau Indonesia lebih spesifiknya ini adalah zonasi-zonasi yang akan mengalami gempa secara simultan atau terus-menerus. Ini kita bisa lihat bagaimana patahan-patahan ini yang kita kenal mungkin teman-teman hanya patahan Lembang, ya, patahan Cimandiri, Bumi Ayu, dan Baribis. Ini yang ada di wilayah Jawa Barat. Kalau teman-teman kemarin main sedikit ke Kalimantan dan juga ke Sulawesi, kita akan menemukan patahan yang luar biasa. Kemarin 2018 ya, terjadi gempa dan juga tsunami bagaimana meluluh lantahkan Palu Koro. Ternyata patahan Palu Koro ini, ya, Palu Koro ini yang mengakibatkan Sulawesi digoncang gempa dan bencana luar biasa. Ada satu fenomena langka terjadi yaitu likuifaksi. Dan saya juga akan sedikit menerangkan, Pak, pernah saya dengar katanya SMK 13 itu potensi likuifaksinya besar. Nanti kita bahas ya. Jadi jangan takut. Belajar mitigasi bencana bukan berarti kita mendahului Tuhan, tapi kita berikhtiar. Saya kasih ilustrasi sederhananya kayak gini. Kita semuanya bakal mati, ya, karena itu adalah sebuah ketetapan takdir yang tidak bisa diubah, tapi kita bisa milih mati gimana. Mau caranya mengenaskan, mau caranya itu menyenangkan. Saya rasa dalam istilah kita yang muslim adalah husnul khotimah ya. Sebelum mati itu kita harus dalam posisi husnul khotimah. Husnul khotimah tidak harus pada saat mati doang. Hidup kita harus husnul khotimah. Jangan su'ul khotimah. Artinya persiapan menuju mati kita atau ikhtiar kita itu salah satunya adalah thalabul ilmi. Pendidikan karakter, memahami karakter. Tadi ada slide yang sebenarnya belum tercantum. Dibandingkan dengan kita memiliki kemampuan yang luar biasa tentang ilmu, kita dahulukan adab dulu. Ada sebuah riset di Australia mengatakan, saya tidak khawatir anak saya nggak pintar matematika ataupun membaca dan sebagainya. Saya paling takut anak saya nggak bisa mengantri, nggak bisa mengucapkan terima kasih, dan nggak bisa meminta maaf. Sok dalam PJJ kalian, punten tanpa mengurangi rasa hormat saya. Apakah ketika menjawab salam dari guru ataupun dari teman-teman sudah menggunakan kaidah komunikasi yang baik? Ada yang langsung, Pak, saya belum ngerjain tugas. Bu, saya udah ngerjain tugas. Nah, itu yang sering terjadi. Karena saya mengalami ada siswa yang seperti itu, saya kasih arahan dulu. Adab dahulukan dulu dibandingkan ilmu. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, bukan anaknya Ahmad Dhani ya, Sidul, tapi seorang filsuf, bahwa dia bilang, yang aku lebih menghargai orang yang beradab dibandingkan dengan yang berilmu, karena iblis pun lebih berilmu daripada manusia. Wah, tak berarti sudah jelas, adab. Akhlak nomor 1. SMK 13 saya luar biasa sekali. Yang saya baca tadi jargon ataupun dari statement yang ada di gedungnya, itu pertama akhlak, lain kompetensi. Luar biasa. Ini poin SMK 13 sudah mendahulukan posisi akhlak menjadi yang pertama. Kalau ternyata SMK 13 cana naon akhlakna goreng tapi ilmuna luar biasa, tunggulah kehancuran. Itu ilustrasi ternyata bagaimana ikhtiar mitigasi bencana adalah bagaimana menanamkan, menginternalisasikan ya pemahaman kita seputar kehidupan di sekitar tempat tinggal kita. Saya ambil dari Quran surat An-Naml ayat ke-88 yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Luar biasa, Al-Quran sudah menerjemahkan teori tektonik lempeng ke dalam kajian kebencanaan. Pak, naon sih tektonik lempeng? Tektonik lempeng itu adalah gerakan lempeng. Di handap Anda, yang tadi Anda bilang lagi rebahan, lagi tiduran, lagi ya aktivitas, ya. Lempeng itu gerak. Ada yang geraknya itu saling mendekat,
Ada yang saling menjauh, ada yang berpapasan saja. Yang mendekat, nah itu jadi gempa. Jadi gunung api. Oh, jadi gunung itu tina lempeng nu papanggih. Betul. Saking panasnya desakan dari magma akan menjadikan intrusi magma. Intrusi magma itu artinya aktivitas vulkanisme muncul di tempat yang memiliki potensi gunung api muncul di sana. Lalu ada juga yang saling berpapasan tidak kena, itu gempa kecil. Pak yang menjauh menjadi jalur pematang samudra atau mid-oceanic ridge. Nah, itu luar biasa sudah ditanamkan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, sekali lagi kalau di ajaran Islam, ajaran Muslim, jangan takut ya, apapun Anda balik lagi ke Quran dan Sunnah. Oke, teman-teman, ini yang lagi hot juga yang terjadi di awal Januari ataupun awal tahun 2021 kemarin terkait dengan bencana Indonesia dalam satu waktu. Mohon maaf kalau tidak salah, mohon koreksi, yang berbarengan dengan bencana ini adalah jatuhnya Sriwijaya Air. Dalam satu hari 2 bencana. What's wrong in Indonesia? Apa yang terjadi dengan Indonesia saat itu? Ya, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Beberapa waktu lalu saya ikut webinar bahwa ada yang berani bilang bencana itu bukan takdir. Ada yang bilang bencana itu bukan kesalahan siapapun. Ya, artinya di sini sudah menjadi sunatullah bahwa kita akan mengalami dan terus mengalami. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah persiapan kita? Nah, ini terjadi di Sumedang. Ya, kalau teman-teman lihat bagaimana longsor ini terjadi yang menewaskan lebih dari 40 jiwa di sana, ternyata setelah diidentifikasi, teman-teman, boleh bisa dibaca di internet dimanapun, faktor terbesarnya bukan karena hujan, bukan karena alam. Alam tidak pernah bersalah. Karunya mitah alam. Jika kamu diimah wasasaha jol aya jurik padahal eta berit karunya jurik dipitnah. Artinya di sini harus ada pemikiran yang rasionalitas. Teman-teman lihat di sini, pemukiman padat ini dulu adalah bekas galian. Yang harusnya ini ditanam masif ke sini. Tetapi ternyata ya kalau udah digaplok duit mah teuing atunya, artinya sudah ada perubahan mindset yang luar biasa dari manusia. Ini yang terjadi di kita, konversi lahan, berbicara kepentingan atuh Pak, enak orang rek meuli imah di Bandung, harga 40 juta palingnya kuburan Pak, nyaho 2 kali hiji geus 20 juta. Itu sebuah hal-hal yang miris. Akhirnya bikin rumah di sana bekas galian, bekas barang tambang yang harusnya itu ditanami pepohonan ataupun reboisasi lah ya bahasa umumnya, bahasa awamnya. Akhirnya ketika hujan terjadi, ya udah, yang harusnya air itu meresap ya dan ditangkap ataupun diikat oleh pepohonan ataupun tumbuhan dan tanaman hijau, sekarang langsung meloloskan ataupun terloloskan. Alhasil gerakan massa ini mengakibatkan beberapa bangunan ataupun beberapa tempat yang ada di bawahnya akan terikut ataupun akan terbawa. Makanya istilah longsor ini ada dalam kacamata geomorfologi, itu ada istilah landslide, lalu ada mass wasting, lalu ada erosi. Wah, ini mungkin agak asing ya anak SMK ya dengar kayak gini ya, tapi harus tahu juga ada erosi ya, pengikisan tanah oleh air, oleh angin dan sebagainya, ada juga mass wasting, gerakan tanah, lalu ada juga longsor atau landslide. Tapi pada hakikatnya semuanya sama. Ada faktor-faktor yang memicu, yang membuat bencana ataupun ancaman itu bisa muncul. Dan kita bilang ini adalah bencana karena satu orang tewas itu betul-betul memiliki nilai yang tidak tergantikan. Ada yang bilang, nu maot nangan hiji, hello, satu orang meninggal dunia. Bagi saya itu adalah sebuah bencana yang besar. Dikalikan dengan beberapa kondisi, misalkan ya kita jangan anggap remeh ya. Nah, teman-teman, sederhananya dalam memahami siklus kebencanaan, ada 3 tahapan yang harus teman-teman ketahui. Ada pada sebelum bencana, ada pada saat bencana, dan pasca bencana. Berarti sekarang kita lagi dalam posisi apa nih? Kita dalam posisi
sebelum terjadi bencana. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, ini dari poin yang paling bawah, pertama kita harus tolabul ilmi. Artinya tolabul ilmi ini adalah mengetahui potensi dan juga resiko yang muncul nanti ketika terjadi bencana. Jadi lamun urang ayeuna kita tidak mengetahui dan memahami analisis resiko dan lain-lainnya, berarti kita belum siap menghadapi bencana. Beberapa fenomena yang terjadi kemungkinan belum siap. Kenapa dikatakan belum siap? Karena kerusakan, kerugian, dan lain-lain tidak bisa dihitungkan. Nanti saya akan tampilkan contoh bagaimana ternyata kita memikirkan nasib kita ke depan. Ya, seperti apa. Lalu ada juga di sini pada saat pra bencana. Saya tadi belum keliling ke SMK 13 ya. Saya belum menemukan kentongan. Disengserikan pasti. Wow, kentongan. Hello. Ini adalah mitigasi struktural berbasis kearifan lokal. Saya bilang kenapa? Kalau kita pakai kentongan, ya, dimisahkan satu tempat strategis, bahkan aya alarm. Lamun eta pada saat itu terjadi mati listrik yang digunakan untuk sebagai titik kumpul, kumaha teu mungkin gogorowokan kabeh guru. Gunakan salah satu itu. Kentongan. Nah, itu adalah salah satu bagaimana persiapan kita. Itu disebut dengan titik kesiapsiagaan. Ya. Lalu pada saat bencana atau kita sebut dengan tanggap darurat, ya. Tanggap darurat ini gimana nanti perlakuan lalu persiapan dari sekolah dalam hal ini memberdayakan pada saat kondisi tanggap darurat tersebut. Apakah UKS-nya sudah layak? Apakah P3K-nya sudah ada? Petugas medisnya sudah terlatih, punya ISO ataupun sudah punya sertifikat, atau misalkan di sini sudah bekerja sama dengan instansi kesehatan yang lain. Nah, kayak gini pasti orang-orang yang hanya memandang sebelah mata disengserikan, nanaonan eueuh gawe. Saya sedang menyusun sekarang SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Karena kenapa? Indonesia dalam hal ini adalah Jawa Barat, spesifiknya adalah Cekungan Bandung, potensi bencana yang muncul nantinya itu sangat besar. Karena di sini ada Gunung Tangkuban Parahu dan Sesar Lembang. Lalu setelah itu pasca bencananya bagaimana? Pasca bencananya ya kita lihat sendiri. Kalau orang sudah tertimpa bencana, bagaimana kondisi sosial ekonominya? Bagaimana kondisi kejiwaannya? Nanti saya akan tampilkan juga bagaimana saat sesudah terjadi bencana. Dipelajari itu. Berarti yang kejadian sesudah bencana itu dipelajari pada saat sebelum bencana. Jadi kalau ada orang, sok, punten, nih, Bapak Ibu guru ataupun teman-teman di rumah yang perempuan, lamun lagi nangis, lagi cerik, ditanya kenapa, pasti beki nggak guguk kan? Benar nggak? Jangan dulu ditanya, kenapa bisa terjadi demikian? Sudah urang mah bahasa eta dak itu. Terus itu teh sama aja dengan mengorek luka lama. Biarkan saja dulu. Wow, ternyata benar nih. Trauma healing atau pemulihan bagaimana proses trauma atau psikosomatis aneksietas kecemasan berlebihan itu ternyata nggak sembarangan. Ada treatmentnya. Ya, dan ini bisa dilakukan oleh orang, bukan orang psikologi, bukan orang psikiater dan lain-lain, ini bisa dilakukan oleh kita. Jadi teman-teman, sederhananya adalah ya bencana itu bisa terjadi, tapi kita bisa meminimalisir. Ya, 4 aspek pentingnya, yaitu yang pertama adalah mitigasi, yang kedua adalah kesiapsiagaan, lalu yang ketiga adalah tanggap darurat, dan yang keempat adalah rehabilitasi. Yang sebelum terjadi bencana, kita masukkan ke mitigasi dan kesiapsiagaan. Bahkan kita berbicara tentang rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini sama seperti begini, misalkan Pak Samsudin gaduh motor. Gaduh motor, mau beli motor. Memikirkan beliau belum punya motor, tapi sudah memikirkan nanti bakal kejual berapa. Beli juga belum, tapi sudah memprediksi, itu mitigasi bencana. Artinya estimasi, prediksi, dipikirkan sampai mendetail, itu mitigasi bencana. Nilai-nilainya sudah tercantum dan tercover dalam diri kita. Nah teman-teman, kita bisa melihat, ini adalah tindakan-tindakan yang tercover dalam mitigasi bencana. Ya, saya kasih sampel satu aja.
tanggap darurat, pencarian, penyelamatan, evakuasi, bantuan darurat. Nah, teman-teman, saya mau ngetes teman-teman, coba di phonebook handphonenya, nomor WA-nya, ataupun nomor teleponnya, itu nyimpen nggak nomor rumah sakit terdekat, nomor Babinsa atau Babin Kamtibmas, nomor PMI, nomor tentara, ataupun siapapun. Jangan diketahui ngomong kayak gini, si bapak gawe ngomong genduk itu nanaonan. Bukan seperti itu. Itu adalah bagaimana kita ketika terjadi sudah termanage. Contoh lain yaitu adalah saya diminta datang ke sini jam 13, ke SMK 13. Saya sudah di sini dari jam 11. Itu mitigasi, kunaon? Hiji, dari Cimahi ke sini, wallahu alam, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Artinya berpasrah ketika keluar rumah, tetapi kita berikhtiar, bisi macet, ban bocor, atau ada briefing dulu, dan ternyata betul mitigasi bencananya ini baik, ternyata makan dulu. Saya bisa makan dulu. Kalau ternyata datang ke sini 12.30, langsung kan, saya menerangkan tidak akan seenergik ini. Saya sudah memikirkan, lamun makan heula, minum heula, pasti nerangkeuna geunaheun. Pikirkan seperti itu. Jadi mitigasi mah teu bisa kumaha engke, tapi engke kumaha. Khusus bencana ya. Kalau yang lainnya ya itu dimensi kehidupan yang lain silahkan, tapi bagi saya bencana harus seperti itu. Engke kumaha. Nah teman-teman, ini adalah rumus matematis ya sederhana tentang resiko bencana. Pak, resiko bencana itu apa sih Pak? Resiko bencana itu adalah dampak dari kegiatan ataupun dampak dari aktivitas yang memunculkan potensi kerugian. Pak, apa itu R, apa itu H, V, dan C? R itu risk atau resiko. Ternyata risk itu adalah gabungan dari H itu hazard, ancaman bertemu dengan vulnerability ataupun kerentanan dibagi kapasitas. Aduh Bapak liar eta naon? Baik. Ancaman dikali dengan kerawanan, ancaman itu gempa contohnya ya, kayak tadi, bertemu dengan kerawanan atau kerentanan, seperti apa? Meninggal dunia, rusak fasilitas ya, kehilangan materi dan segala macam, dibagi kapasitas. Kapasitas itu adalah hal-hal yang bisa meminimalisir vulnerability. Artinya semakin besar kapasitasnya, Pak kapasitas kayak gimana? Kayak sekolah. Setiap minggunya dikasih tentang pendidikan edukasi kebencanaan oleh guru biologi, oleh guru TKJ, oleh guru analis kimianya, oleh guru siapapun. Setiap hari dikasih tahu nepi ka bosan, tapi akhirnya menjelma dan menderma menjadi kebutuhan. Oh ternyata lamun kayak gempa, geus tong panik, tenang, jalan gitunya. Nah itu adalah kapasitas. Semakin besar kapasitasnya, semakin meluas kapasitasnya, maka dampak dari kerentanannya semakin mengecil. Sebaliknya, kapasitasnya sedikit, tidak ada sosialisasi, tidak ada persiapan apapun untuk meminimalisir bencana, maka jangan kaget kalau kerugian untuk resiko pasti bakal besar terjadi. Maka di sini lihat, ada indeks ancamannya, kemungkinan kejadian besaran dan dampak, ini semuanya bisa dimatematiskan. Kita upayakan dalam kapasitas ini diperbesar. Ya, kenapa harus diperbesar? Karena kelembagaan, peringatan dini atau early warning system atau kesiapsiagaan kita nantinya akan melahirkan rekomendasi berupa peta kapasitas. Dari kerentanan ada peta kerentanan, berarti peta kerusakan rumah yang nepi ka sabaraha sih? SMK 13 lamun digoncang gempa kira-kira bakal kumaha? Jieun peta kerentananana. Buat peta kerentanannya. Siapa yang buatnya? Ya bisa minta jasa ke BPBD, bisa minta jasa ke Dinas Damkar ya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, bisa ke anak teknik sipil, bahkan Kementerian PUPR. Wah, banyak. Pak, duit. Insya Allah selama itu rekomendasi dan birokrasinya benar, tidak ada atau 0 rupiah.
Karena ini berkaitan dengan maslahat dan juga keselamatan kita semua, ya. Lalu ada peta ancamannya juga sama. Misalkan di sini potensi SMK 13 apa sih? Ya, saya langsung jawab saja. SMK 13 seperti yang pernah kemarin disampaikan, pernah ada indikasi likuifaksi. Ya. Menurut peneliti dari LIPI, bagian geoteknologinya, likuifaksi SMK 13 itu kecil kemungkinan terjadi. Setelah riset yang dilakukan, proses penggalian tanah, ya, jadi teman-teman bayangkan, kita itu adalah sekolah, ya, SMK 13 itu adalah sekolah yang berada, kabayang, di tengah-tengah Danau Bandung Purba. Jadi di tengah-tengah Danau Bandung Purba ini menuju ke titik nol daerah Dayakolot, berarti dominannya adalah tanahnya bersifat lempung. Ketika digali beberapa meter ke bawah, ternyata tidak menemukan pasir. Artinya apa? Ketika digoncang gempa, likuifaksi kecil kemungkinan terjadi, bahkan tidak mungkin. Teman-teman dari geodesi sudah melakukan penelitian ini, teman-teman boleh searching juga bahwa ternyata likuifaksi yang mengancam Bandung, dalam hal ini ada 12 kecamatan, ya, selusin kecamatan ini, dan salah satunya ini kecamatan mana ya namanya? Buah Batu, ya, Buah Batu, Antapani, ya, Babakan, Ciparai dan lain-lain itu disebutkan. Dan alhamdulillah saya juga agak tenang gitu. Kenapa agak tenang? Karena memang likuifaksi itu lebih dahsyat daripada tsunami. Tapi peluang untuk menyelamatkan diri jauh lebih besar. Kak, likuifaksi itu apa sih? Oke, kalau pakai metode apa ya? Metode geologi atau geodesi agak rumit, tapi saya kasih ilustrasi sederhana. Likuifaksi itu tiba-tiba tanah jadi kayak air, nggak jadi air. Kayak air, tiba-tiba si tanahnya itu menggembur. Kalau menggembur otomatis, bagaimana kondisi bangunan? Ya, betul, akan masuk. Ataupun akan terendam seperti air. Bahkan ada yang bergeser. Nah, tetapi ternyata kemungkinan itu tipis terjadi di kita. Di kita itu di wilayah-wilayah Bandung Raya, Bandung apa ya, mau ke Bandung Timur. Tapi kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena goncangan gempa dari sesar Lembang yang ada di Lembang, Bandung Utara, itu bahkan Bandung Raya semua kena. Pak, orang ngungsi ke Garut. Nah, Garut rada aman. Di Bandung Salamet ke Garut, ternyata itu banjir. Das Cimanuk. Beladi ka dieu Gunung Api, Papandayan. Jadi peluang untuk selamat kita itu sebetulnya kalau kita lihat tipis. Kalau kita lihat secara kacamata makro atau luas, tapi kalau kita lihat secara secara seksama, secara sederhana, peluangnya justru jauh lebih besar untuk selamat. Bahkan kita nggak perlu ke Garut, kita tetap stay di Bandung aja. Caranya gimana, Pak? Ya udah bikin bangunan yang ramah gempa. Saya lebih setuju ada bangunan ramah gempa dibandingkan dengan tahan gempa. Membangun rumah panggung itu, nah itulah yang saya sebut dengan intuisi, ya. Beliau itu profesor sesungguhnya tanpa perlu kuliah di ITB, di UI, UGM, di Oxford, di Harvard. Gempanya bakal kill seperti itu mereka bikin rumah panggung. Makanya sekarang kan rumah-rumah bagus itu ada semi kayunya. Beruntung teman-teman di sini yang ada kolongnya itu. Nah, itu salah satunya. Kan dulu ada yang bilang untuk menghindari binatang buas dan banjir. Nah, itu betul. Mereka sudah melakukan mitigasi berbasis kearifan lokal atau local wisdom. Luar biasa. Sekarang ada jurusan mitigasi bencana rehabilitasi lahan di ITB. Dulu mah di IPB ya. Dulu mah nggak perlu kayak gitu. Mendesain dan menjadikannya sebuah hal yang sangat bermanfaat di kemudian hari. Ya, itu hanya sebagian. Ya, kerentanan, kapasitas, risiko ini adalah satu garis lurus, ya, artinya mereka saling berhubungan satu sama lain. Tidak ada yang skala prioritas, ya, semuanya harus saling sinergis atau bekerja sama, terutama di bagian kapasitas. Di sini kapasitas menjadi penentu kita lebih aware sama bencana atau tidak. Pak, jadi kita di SMK 13 bagaimana? Kalian tetap tenang saja, ya.
Kalau saya lihat di SMK 13 barusan jalan tangga, henteu eueur, aman lah sakitu. Aman lah sakitu. Karena beberapa tempat saya mengunjungi tempat, ada yang saya jalan sampai goyang. Oh, berarti itu bisa dari kandungan semennya, bisa dari misalkan batuannya juga, ataupun kandungan rancang bangunnya. Jadi perkuat fondasi di bawahnya supaya nanti lebih ajak ketika terjadi gempa, lebih ramah. Nah, itu yang berkaitan dengan kapasitas ya. Ini ilustrasi 21. Baru Januari saja ternyata sudah ada 197. Teman-teman, perhatikan di angka terakhir tahun 2019, 3.000 bencana. Dengan rincian yang paling banyak di sini adalah angin puting beliung, kearifan lokal. Betul, karena kenapa? Indonesia rentan, ya, rentan terjadi peristiwa yang demikian. Nah, di sini teman-teman bisa belajar banyak ya tentang kebencanaan di Indonesia, bahwa gempa bumi, erupsi gunung api, kebakaran hutan, kekeringan dan lain-lain ini pasti akan mewarnai keseharian kita, ya. Pertanyaannya harus bagaimana? Harus siap. Oke, kita spesifik sekarang ke sekolah secara makro dulu. Teman-teman di SMK 13 Bandung yang saya banggakan, ya, ini adalah data dari BNPB tahun 2017 bahwa ada ratusan dan puluhan kabupaten kota yang terancam bencana-bencana ataupun ancaman-ancaman alam, ya. Dan kita spesifik ke sekolah, ada hampir 500.000 satuan pendidikan di Indonesia ini berada di lokasi rawan bencana. Dan ternyata lebih mengerikan, hanya 10% dari mereka itu sudah mengimplementasikan pendidikan kebencanaan. Kenapa di kita sekarang ini agak ragu-ragu dan agak malas belajar tentang simulasi kebencanaan? Karena dianggap nggak penting, dianggap pasti selamat. Teman-teman, di Liverpool, ya, teman saya kuliah di sana dan menyekolahkan anaknya 4 tahun. Setiap hari Jumat itu mereka melakukan simulasi gempa bumi dan itu menjadi hal yang biasa, bahkan mengikutinya dengan sukacita sambil ketawa, ya nggak apa-apa. Itu sebuah hal yang betul-betul sangat harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman di sini harus aware dan bisa melihat bagaimana simulasi ini harus dilakukan. SMK 13 punya komitmen kuat ternyata sebagai sekolah aman untuk melakukan simulasi bencana atau simulasi pendidikan kebencanaan. Dan ini yang menjadi SPAB ataupun 3 pilar sekolah aman. Modul pertama, fasilitas sekolah aman. Modul kedua, manajemen bencana di sekolah. Modul ketiga, pendidikan pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Nah, Bapak Ibu guru yang terhormat, ya, silahkan nanti boleh berdiskusi pembentukan atau pengkajian 3 pilar sekolah aman ini. Artinya kalau sudah melakukan 3 pilar sekolah aman ini, maka teman-teman memastikan seluruh sivitas akademika tak terkecuali mendapatkan haknya untuk hidup dan selamat di sekolah. Nah, perhatikan di sini, nilai karakter yang pertama, pilar pertama adalah pilar sekolah aman atau fasilitas sekolah yang aman. Jadi kalau teman-teman ada bangunan ataupun ada tempat yang dirasa tidak aman, boleh melaporkan ke siapa, untuk apa di sekolah ada wakil kepala sekolah atau bagian sarana dan prasarana. Di situ buat sebuah audiensi ataupun sebuah diskusi ini bagaimana dan lain-lainnya. Apakah bisa diantisipasi, apakah bisa ditanggulangi, apakah kita sudah siap menghadapi ketika bencana dan lain-lain. Nah, itu semuanya sudah ada peraturan ataupun mekanismenya. Lalu contoh kecilnya saya tidak akan bahas semua, tapi apakah teman-teman sudah ada usaha untuk melakukan pemeliharaan fasilitas sekolah dan menjaga keamanan? Artinya di sini teman-teman sudah melakukan suatu orientasi bagaimana kemaslahatan bersama. Dalam hal ini adalah nilai karakter gotong royong. Kalau saya sepintas, poin-poin ini, oh sudah jelas ini nilai gotong royong. Lalu mandiri. Kenapa saya bilang harus ada aspek mandiri? Memasukkan fasilitas air dan sanitasi, itu bukan ternyata pekerjaan KM atau wakil KM, tetapi seluruh siswa, tapi harus dilakukan secara individu.
Ya mudah-mudahan ada istilah dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, semuanya berawal dan berasal dari diri sendiri. Ketika terkumpul jadi besar, maka itu jadi kebaikan. Ya. Jadi pertama, teman-teman pilih lokasinya ya. Dalam hal ini adalah ini nggak usah, bukan urusan teman-teman ya, ini urusan Bapak Ibu Inohong ya. Bagaimana ternyata lokasi apakah SMK 13 ini layak atau tidak dan sebagainya. Ini bukan permasalahan dan persoalan teman-teman, tapi yang penting teman-teman sekarang tahu dan memastikan, Bu, Pak, apakah saya aman ada di ruangan ini? Pak, apakah standar bangunannya sudah sesuai dengan kriteria ketika terjadi gempa? Teman-teman punya hak untuk menyampaikan hal itu. Dan kalau misalkan sudah terlanjur terbangun, ternyata kurang, Pak harus gimana? Dibongkar? Ente. Berarti gimana? Kita punya perilaku. Contoh di kelas ketika terjadi gempa, lantai 4, kumaha rek terjun. Kalau ternyata ayah mitigasinya non, nyeun misalkan apa? Apa itu istilahnya? Bukan para layang apa? Untuk bukan parasut, punya parasut atau punya misalkan tangga darurat dan lain-lain. Tidak mungkin lantai 4 kahiji. Caranya gimana? Ya udah stay di kelas aja. Kelas itu ada 4, biasanya berbentuk persegi. Cik almun aya sakola anu bentukna lingkaran, Bapak yang apal. Kumaha engke cara ngajar guruna? Resep juga. Nah, kelas itu biasanya persegi atau persegi panjang berbentuk kotak. Ada 4 sudut, ada 30 siswa di sana, 15 atau 30 bagi 4 berapa? 7 orang ya, 7 sampai dengan 6 orang berkumpul di setiap titik itu. Kenapa harus di ujung? Karena bangunan biasanya lebih kokoh atau kuat berada di ujung, karena pondasinya ada di sebelah kiri kanan. Yang pertama kali hancur adalah bagian tengah. Tuh, teka pikiran kan, eta disebut mitigasi. Lalu posisi gimana? Urang tong bari, leungeun dihanap di sisi ping-ping. Selalu ketika terjadi gempa, di atas kepala. Dan dongs, ataupun dongko. Upayakan seperti itu. Ya, nanti ada ilustrasinya. Oke, mohon maaf. Dan ada ya perkuatan atau retrofit ya, ini adalah bagaimana bangunan-bangunan tempat kalian belajar nanti itu harus ada pengawasan dan ada juga monef atau monitoring evaluasi. Nah, ini bukan urusan kalian, ini adalah urusan dari Bapak Ibu guru. Nah, apakah kita sudah mengetahui next kerentanan fasilitas sekolah? Nah, teman-teman harus aware di sini. Yang disebut aware itu peduli di sekolah teh aman atau ente. Ketika merasa tidak aman, kalian punya hak untuk meminta diri untuk menjadi bagian dari teman-teman yang aman. Manajemen bencana di sekolah. Nah, ini religiositas. Kenapa ada kata religiositas? Di sini teman-teman ada upaya bersih, menjaga lingkungan dan memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Pak, maksudnya gimana? Korelasinya, hubungannya gimana? Manajemen ini dibentuk oleh sebuah sistem. Artinya sebuah sistem ini adalah kumpulan subsistem. Kalau ternyata subsistem ini tidak berjalan dengan baik, maka sistem tidak akan terbentuk. Manajemen dibentuk oleh subsistem yang baik. Artinya teman-teman yang ada manajemen bencana di sekolah adalah orang-orang yang betul-betul sudah paham, betul-betul sudah menjadi bagian dari SMK 13 dari sekolah. Oh, ternyata lamun banjir, China kan dia. Oh, ternyata lamun misalkan bocor, ternyata kudu kieu. Nah, saya yakin di SMK 13 ini sudah banyak inohong-inohong yang, atau inohong bahasa apa ya, banyak sesepuh yang sudah tahu, oh kalau terjadi seperti ini bakal gimana. Nah, itu dilibatkan dalam mengkaji dan bentuk komite manajemen bencana sekolah. Sararianya bencana manajemen bencana sekolah mah udah wes sekarang yang lagi populer apa? Satgas. Keren kan? Satgas naon? Satgas likuifaksi. Baik. Kumaha urang nu penting esensi makna di dalamnya adalah kebencanaan. Lalu di dalamnya ada apa lagi? Bikin PRB. PRB naon Pak? Persatuan sepak bola lain pengurangan resiko bencana di sekolah. Jadi lamun tempat ieu hancur, gedung ieu misalkan rugruk, misalkan tanah ieu amblas, urang geus siap-siap teu. Nepi ka dihitung, kayak misalkan lamun gedung ieu rugruk kerugian geus sabaraha juta, eta anu disebut ini kan atau pengurangan resiko bencana. Lamun ternyata rugruk, duitnya ternyata nggak ada, kudu neangan duit ka mana? Tah seperti tadi kita punya motor. Pikirkan boga motor acan tapi geus mikir, kayak mun kajual kumaha.
Oh, bener Paknya. Jadi lamun persiapan matang, ngeunah nya bobogohan oke kudu aya PDKT na. Teu mungkin isukan mana deh kita jadi kabogoh aing. Henteu kan. Berawal dari Instagram DM-an lanjut ke WA terus lain pengalaman. Itu contohnya. Itu mitigasi juga. Mitigasi hati ya. Bagaimana hati itu juga harus dipugar agar apa? Agar kita betul-betul punya prepare. Prepare apa? Prepare bahagia, prepare sakit hati. Simple hidup mah. Ketika kau bahagia, kau tertawa. Ketika sedih, menangislah. Landasi dengan sabar dan syukur. Cekang mus ya lagi. Ini resikonya ya. Mungkin terjadi di SMK 13 mah ya. Tidak mungkin ya. Karena kita, jarak dari kita menuju ke paling dekat mungkin ke mana ya? Ke Pamengpok itu jauh ya. Tapi Pak, lamun geus takdir Allah, ya eta mah beda deui atunya. Yang paling penting di sini perhatikan teman-teman, ada nggak potensi-potensi kerusakan lingkungan ini terjadi. Lalu sedikit lagi, ini adalah manajemen bencana di sekolah kita seperti apa. Dan ini yang paling penting, nasionalisme ada dalam sosialisasi pengurangan risiko bencana. Jadi kalau kita sudah siap, sudah matang, ya artinya kita sudah betul-betul ada rasa cinta terhadap lembaga, ada rasa cinta terhadap sekolah. Kalau sudah cinta terhadap sekolah, berarti kita siap menghadapi kebencanaan. Oke? Jadi, teman-teman di sini, di SMK 13, saya dengar tadi dari Bapak Ibu gurunya, rumahnya macam-macam. Kalau saya kan ngajar SMA, ternyata radius paling jauh ngan 4 kilo. Ternyata ada yang di Balai Endah, bahkan di Padalarangge aya. Masya Allah sekali, Anda sudah mitigasi sekali berangkat dari rumah. Contohnya kumaha, teu mungkin asup jam 7, ini jam genep. Saya yakin, namun ini jam genep, terus pasti keberangan. Mitigasi bencananya gimana? Ya udah, ngekos. Itu mitigasi. Atau enggak nginep di rumah teman, misalkan sekira-kiranya. Jadi kita nggak bisa kumaha engke lah. Tapi engke kumaha. Mun ripuh kan sadai anu betul-betul ketempuhan. Ada semangat kebangsaan, munculkan bahwa kita teuing aya nama ningali barudak punten tanpa mengurangi rasa hormat saya Bapak Ibu guru ya. Saya masuk waktu itu sebelum Covid naik angkot, bahkan ketemu di fasilitas umum, anak SMA, kuliah dan lain-lain, kenapa sih lebih senang menggunakan kata punten aing? Saya lebih aware, saya lebih respect kepada orang yang menggunakan kata gue. Gue mah ya, makan di kedorok-dok, nah itu naon. Tapi sekarang aing itu segala macam, tapi kesannya bahasa Indonesia itu yang disebut dengan pemerkosaan bahasa Alasia. Kenapa? Tidak seharusnya kita seperti itu. Bahkan ketika kalian bilang ke guru aku, mohon maaf kalau saya salah, menurut saya itu agak sedikit kurang sopan. Tetap yang paling sopan adalah saya. Kalau aku mah ya keakuan, mengakui. Salah nggak? Nggak salah, cuman menurut saya maknanya berbeda dengan kita bilang saya gitu. Tong pakai NG jadi sayang. Oke. Lalu yang terakhir, pendidikan pengurangan risiko bencana ini, kata kuncinya adalah teman-teman semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan siaga bencana. Ya, ini poin-poinnya bisa teman-teman lihat bagaimana nilai dan sikap kemanusiaan muncul dalam diri. Dan yang terakhir, ada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak. Mau itu nanti pasca COVID bakal gini, bakal gitu, teman-teman harus siap karena kita sudah memitigasi diri. Nah ini teman-temannya bisa belajar mitigasi bencana. Saya sedang menyusun sekarang dengan teman-teman supaya mitigasi bencana masuk ke kurikulum. Ada ekskulnya atau ekskul bencana, sariodan atau ada pecinta alam nanti di dalamnya membuat tentang bagaimana ketika terjadi gempa dan segala macam. Lalu nah ini yang paling harus dikritisi, ada soal mau matematika, mau fisika, mau misalkan TKJ, RPL dan segala macam. Misalkan dalam ISQL, saya pernah ngajar juga di SMK ya, lalu Microsoft C++ dan lain-lain, ada ternyata tentang mitigasi bencananya. Bapak Ibu guru, mohon maaf, dicantumkan soal itu biar terbiasa. Oke, sedikit lagi. Dan ini tahap persiapan sampai ke advokasi ya, teman-teman harus tahu ternyata pendidikan pengurangan risiko bencana ini tidak bisa berjalan sendirian. Harus ada kerjasama antara sekolah, antara siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Baik itu dinas pendidikan, lalu misalkan dinas pemadam kebakaran ya terkait dengan kebencanaan, lalu BPBD dan segala macamnya. Semuanya harus terintegrasi atau bekerja sama. Nah ini
hal kecil ya, saya di akhir presentasi saya. Contohnya, ya ini di sekolah ada satpamnya sudah sedia selalu peluit nggak di dada? Peluit ulah di sakuan, disimpan di dada. Di sakuan bisa patukar jang kriket, ya, jangan rokok. Pas kriket, aduh kakak bensin anu ditiup. Nah, itu adalah, Bapak itu mitigasi bukan? Itu mitigasi juga. Ketika terjadi bencana, priwit, muncul, larinya gimana? Nah, tipe lari juga dipelajari. Lari ngan ukur ngetep juga fashion show, itu lain lari. 3-4 langkah kalau bisa. Terus contoh kecil ya, saya pernah sampaikan juga, Pak, kalau ruang guru gimana? Ruang guru itu kalau bisa ada beberapa pintu. Dan yang dekat pintu itu biasanya adalah harus yang usia 40 tahun ke atas. Kenapa? Ketika terjadi mereka kan fisiknya terbatas. Di saya mah pernah gitu, ayah ngomong, atuh ibu mah geus kolot asup angin, geus kumaha ibu lah. Begini buasi malakama ya. Artinya kebaikan kadang-kadang selalu berbeda. Nah, lalu ini adalah salah satu contohnya, posisi aman di mana teman-teman saat terjadi gempa tetap tenang, tapi kepala di atas, ya, dan ikuti petunjuk petugas yang berwenang. Jadi tong nyenyawanan. Ini saya sedang ada di aula, luar biasa, bagus sekali SMK 13 punya aula yang besar. Tapi ternyata di sebelah sana ada lebih tinggi lagi satu tangga. Ternyata terjadi gempa, misalkan inisiatif langsung loncat ke handap. Salamet, tapi sampean pengkor, potong, tatong pikap itu. Pak, lamun di lantai 3 gimana? Udah jangan turun ke lantai 1. Stay di sana, bertahan. Pak, lamun ambruk gimana? Setidaknya lah, ya amit-amit, setidaknya lah salamet. Ngan nyawa jarwe misalkan sampean potong gitu. Ngecek orang Sunda mana penting, salamet. Lalu misalkan ketika di kelas, udah mulai gempar, Anda lebih baik lindungi bagian yang sangat sensitif, yaitu kepala. Boleh ke bawah bangku ataupun ke bawah meja, ya, sambil memegang, bari dicekal meja. Nah, oke. Percuma atau iker kitu ngageser mah, niat salamet malah jadi Nah, ini lalu bagian ini hal-hal yang kecil ya. Lalu ketika terjadi gempa, misalkan ketika ada di daerah yang atau di tempat yang riskan terjadi kerusakan, misalkan di gedung, merapatlah ke dinding dekat pondasi dengan merunduk seraya melindungi kepala. Nah, ini sebetulnya sangat efektif. Ini yang harus sering dilakukan setiap minggu. Kenapa? Biar terbiasa. Dan tong disengserikan. Saya pernah bilang bahwa November 2019, COVID bakal masuk ke Indonesia karena saya mempelajari bahwa virus itu bergerak sesuai dengan mobilitas manusia. Disengserikan ke murid, diketawai sama siswa. Ketika 16 Maret, Indonesia dapat COVID. Bener gening Pak, Bapak mahnya, jika Roy Kiyoshi, lain Roy Kiyoshi, atau aina para peramal-peramal itu, saya mempelajari potensi, dan akhirnya bisa memprediksi bahaya. Tapi udah aware aja, kita sudah mitigasi, seperti itu. Oke, ini adalah bagian-bagian sensitif ya. Jadi ketika, contoh kecil, ketika terjadi gempa ada di tangga, usahakan betul-betul Anda komit untuk ke bawah, tong setengah-setengah, berpegang pada besi yang ada di pinggir tangga agar keseimbangan jaga atau tidak jatuh. Ini banyak dan nanti saya akan berikan ke Ibu Sudarmi ya, lengkap tentang kesiapsiagaan kita berada di wilayah yang riskan terhadap bencana, apalagi sesar Lembang, 6,8 sampai 7,0 skala Richter atau magnitud 6,8. Ini mengancam kita, tapi kita jangan takut kalau sudah punya ilmunya, ya. Oke, ini juga evakuasi di rumah, ya. Semuanya sudah lengkap, teman-teman tinggal membiasakan dan mudah-mudahan bisa terrealisasi ketika tatap muka menjadi bagian dari pendidikan kebencanaan. Bahkan sampai hal kecil seperti riset sirkuit listrik nggak boleh. Sok sekarang teman-teman di rumah, Bapak mau nanya, ijazah SD, SMP, SMA disimpan di mana? Di kontainer nggak? Atau ayah di mana wae? Simpan di satu tempat, sebelum disimpan di scan dulu, simpan di email, Google Drive, ketika terjadi apa-apa itu bisa diakses di lain tempat. Ya, saya yakin sedikit teman-teman yang sudah melakukan seperti itu. Makanya saya juga salah satunya sekarang KTP segala macam scan we heula, bisi leungit atau kumaha aya salinana, itu bisa untuk memperkecil atau meminimalisir kerusakan kita. Ini juga banyak sekali ya sampel-sampelnya. Nah, ini terakhir bagaimana menangani dan juga membentuk suatu respon yang bersifat manusiawi pada saat terjadi atau sesudah terjadi bencana. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya.
Pertama, ketika kita melihat terjadi ataupun sudah terjadi bencana, nah saya ambil sampel satu aja. Teman-teman yang selamat harus menolong orang yang tingkat keselamatannya lebih kecil ataupun ya kasarnya ada yang terluka ataupun kehilangan ataupun menderita korban jiwa dan sebagainya. Pertama, hal yang paling kecil adalah menghibur dan membuat tenang. Jangan membuat panik. Jangan bertanya sesuatu hal yang betul-betul akan mengingat dia. Tanyakan masa depan, nanti akan seperti apa dan bagaimana. Oh, tuh nggak tahu kan nanti seperti apa dan bagaimana. Sabar, ada Allah. Sabar, ada Tuhan. Sabar, kita semuanya punya jalan. Ini adalah kebaikan yang betul-betul harus kita terima. Karena begini, ketika kita menerima suatu peristiwa dan kita ikhlas, maka kebaikan akan muncul 1000 kali lipat setelah itu. Demi Allah, itu adalah janji Allah. Artinya teman-teman, kalau betul-betul mengalami suatu peristiwa yang pahit, tapi menurut Allah itu baik, maka bersyukurlah. Contohnya kayak sakit, aduh aing tuh bisa udang, aduh tuh bisa kawa mana, kopi timah wae. Tapi kalau kamu maknai, kalian maknai, kita lebih bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih sehat. Jadi menurut saya COVID ini di satu sisi membunuh, di satu sisi membantu kita untuk recovery bumi. Nah, ida ada ya tuh misalkan Bandung sepi atau ku kenal pot muntah ke bere COVID mah, ya selalu ada. Makanya simpelnya gini aja, kalau ada apa-apa berprasangka baik sama Allah. Karena prasangka baik itu adalah prasangka baik dari kita juga. Sejahat apapun orangnya, prasangka baik harus dimunculkan duluan. Itu yang disebut dengan mitigasi hati. Oke, ini juga sudah disampaikan ya oleh guru BK dan lain-lain. Saya hanya mengulas sebentar dan sepintas. Satu poin penting, teman-teman harus sering melakukan komunikasi. Dan betul-betul menjadi pendengar aktif yang betul-betul tidak memaksa ketika terjadi bencana. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, empati sosial harus ditumbuhkan dalam diri, tong diantep, ya. Jadi empati jeung simpati non bedana. Simpati itu Anda kagum sama sesuatu, empati mah lebih dari itu. Contoh gini, kalau orang yang simpati hanya saukur, hanya sekedar mendengar curhat saja dari teman, mendengar gini, kamu cerita, aku mah ya hari ini nggak dikasih makan sama ibu bapak, temanmu cuma bilang, duh sabar ya, eta disebut simpati. Empati, orang tadi beri dahar, tadi beri jajan tilu poe, aduh karunya teh ge aya 5.000 ti urangnya, tapi sukan gantian, kan bae, yang penting empati. Nah itu yang terjadi di kita, ya sedikit yang empati. Ya oke, ini hanya sebuah sepintas tentang bagaimana pertolongan psikologis pertama. Jadi intinya adalah menghormati keselamatan, harga diri dan hak-hak dari teman-teman yang kebetulan pada saat itu mengalami kerugian. Dan terakhir, kita harus bisa menjaga, sebelum kita menjaga orang lain, kita harus jaga diri sendiri. Ya, untuk kesimpulannya, kita betul-betul perlu sebuah keahlian, ya, ataupun nation character building menurut Bung Karno. Karena pendidikan mitigasi bencana adalah keahlian kita mengintegrasikan budi pekerti, artinya menggabungkan karakter kebaikan menjadi nilai-nilai karakter dalam 3 pilar pendidikan mitigasi utama. Tadi apa aja? Yang pertama adalah pilar sekolah fasilitas aman, manajemen bencana, dan pendidikan atau sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana. Usul kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, selalu mengkampanyekan, selalu mendawamkan hal ini agar kita semuanya selamat dan mendapatkan kebaikan serta maslahat. Ya, dari Allah. Dan terima kasih Bapak sampaikan kepada BNPB, BPBD, ya, Bandung Mitigasi Hub, Pak Ari Budiman dari Kemendikbud, lalu Kang Gema dari Ketua Yayasan Peduli Skizofrenia, dan Kang Geri, dosen PWK Unpas, serta Pak Ahmad Yani selaku Ketua Jurusan Pendidikan Geografi UPI. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui Ibu Sudarni, ya, melalui Instagram. Nanti saya sampaikan Instagram saya, email saya, Twitter saya. Insya Allah saya kalau disebut pegiat sosial media tidak ya, tapi saya senang berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan saya yakin di sini teman-teman jauh lebih aware terhadap mitigasi bencana. Mudah-mudahan sedikit pengalaman dari saya ini bermanfaat, kurang lebihnya itu betul-betul adalah murni ya dari kemampuan saya.
kurangnya dari saya, ya, dan kelebihan semutlak mutlaknya itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Terima kasih, tetap semangat, salam tangguh, ya, salam. Demikian paparan materi dari Bapak Dea Fauzia Abdillah yang begitu gamblangnya menyampaikan materi. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan yang paling penting dengan adanya pemaparan tentang mitigasi ataupun kebencanaan itu menjadikan sesuatu kehati-hatian bagi kita semua. Akhirnya di dalam kegiatan ini kita akhiri dengan berdoa dengan doa penutup majelis. Marilah kita bacakan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.